Halo teman-teman semua, jumpa lagi dalam podcast Rock Noise Suara Kita. Saya Fiona dari Departemen Kajian Strategis Komunitas Debat dan Riset, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, akan memandu podcast kita kali ini yang mengangkat tema aksesibilitas teman transgender terhadap public service. Untuk mengawali podcast kita, saya akan mengenalkan narasumber yang luar biasa. Telah bersama kita Bapak Bernardus Wibowo Suliantoro, yang merupakan salah satu dosen tetap Fakultas Ekonomi dari UAJY. Bapak Bowo lahir di Yogyakarta 30 April 1966 dan menamatkan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Filsafat UGM pada tahun 1998 dan merupakan program studi kebijakan S3 Sekolah Pasca Sarjana UGM pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Beliau menjabat sebagai koordinator mata kuliah pengembangan kepribadian di Universitas Atmajaya Yogyakarta dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Beliau juga aktif dalam organisasi Sekretaris 2 Forum Kerukunan Umat Beragama Sleman, Ketua 3 Ikatan Sarjana Katolik DIY, dan Presidium Forum Masyarakat Katolik Indonesia Kabupaten Sleman. Tak perlu berlama-lama lagi, saya akan menyapa Bapak Bowo. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam Mbak Fiona. Sehat-sehat saja? Puji Tuhan sehat. Apa kabarnya pada hari ini Bapak? Sangat luar biasa. Ini sehat, saya sudah dikaruniai kesehatan setelah kemarin agak sedikit batuk-batuk ini. Baik. Pada kali ini, topik yang kita angkat sangat menarik untuk kita bahas tentang keberadaan teman transgender di Indonesia. Karena pengetahuan masyarakat umum mengenai teman transgender ini masih sangat terbatas, khususnya mengenai penyebab terjadinya perbedaan orientasi seksual dan identitas seksual. Tingkat pemahaman ini sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kelompok teman transgender. Untuk memasuki topik ini, saya akan mengulas sedikit apa yang akan kita bahas. Pancasila dan transgender. Suatu fenomena di masyarakat yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan, menimbulkan polemik mengenai keberadaan suatu kelompok di mana kelompok ini berkaitan dengan hal yang masih dianggap tabu di kalangan masyarakat kita. Secara umum, orang-orang menyebutnya dengan istilah terminologi gay, biseksual, transgender, questioning di Indonesia yang kerap kali menjadi sorotan publik. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, terutama apabila terkait apakah teman LGBTQ memiliki hak untuk hidup di Indonesia dan menganggap bahwa keberadaan mereka yang termarginalkan ini merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia sendiri. Dari topik podcast kali ini, kita akan membahas bagaimana memaknai unsur-unsur LGBTQ dari kacamata moral dan filsafat. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Dari pandangan moral, bagaimana tanggapan Bapak mengenai keberadaan teman transgender di tengah masyarakat saat ini? Baik, terima kasih Mbak Fiona. Ketika kita bicara tentang moral, itu berisikan tentang aturan, tentang apa yang dianggap baik atau buruk menurut masyarakat. Nah, pandangan moral yang bersifat baik dan buruk itu tidak bersifat tunggal dan universal. Jadi pandangan moral itu dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang. Antara lain yaitu latar belakang budaya. Jadi budaya yang berbeda, maka standar moralnya juga akan berbeda. Sebagai contoh misalnya begini, sama-sama berjemur misalnya ya Mbak ya, itu berjemur di Pantai Kuta dengan pakaian ala Pantai Kuta, itu akan berbeda dengan berjemur di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, Mbak. Bagi orang yang berjemur di Pantai Kuta, itu dengan pakaian yang sangat minim, mereka dianggap bahwa itu pantas dan lumrah-lumrah saja. Tapi kalau kebiasaan itu kemudian di
lakukan di pantai Parangtritis, tentu itu akan menimbulkan keguncangan terhadap masyarakat di sana karena menggunakan pakaian yang sangat minim di pantai itu dianggap belum terbiasa. Nah, beda budaya memang terkadang berbeda standar yang dinamakan baik atau buruk secara moralitasnya. Dalam tradisi masyarakat Barat yang liberal, ini keberadaan transgender itu sudah diakui dan dia diperlakukan setara dengan masyarakat pada umumnya. Tapi pada masyarakat kita, sebagian masyarakat kita itu masih memperlakukan secara cara pandang yang negatif, cara pandang yang berat sebelah terhadap keberadaan LGBT atau transgender tadi. Nah, moralitas itu juga dipengaruhi oleh cara pandang agama juga, Mbak. Beberapa agama ada yang memandang bahwa keberadaan LGBT, terutama transgender itu dianggap itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran moral keagamaan. Dari MUI tanggal 21 Desember tahun 2014 itu mengeluarkan fatwa itu mengharamkan terkait dengan orientasi seksualitas bagi kaum transgender. Nah, dari bacaan yang saya pelajari, itu faktor pendidikan itu juga berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat. Untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi, kadang lebih terbuka terhadap keberadaan transgender tadi atau LGBT tadi. Mereka wawasannya lebih terbuka, sehingga bisa menerima terhadap keberadaan itu. Tapi bagi mereka yang pendidikannya rendah, kadang dengan mudah itu menghakimi atau kelompok-kelompok LGBT maupun transgender tadi. Nah, dari semua itu kalau saya lihat ada 3 kelompok pandangan moralitas terkait dengan LGBT transgender tadi itu. Kelompok yang pertama itu kelompok yang menolak secara moral, menolak terhadap keberadaan LGBT tadi karena dipandang tidak sesuai dengan standar moral, terutama moral keagamaan yang dia anut. Tapi kelompok kedua itu posisinya itu lebih netral, dia cuek. Bahwa keberadaan transgender LGBT itu dianggap wajar, lumrah, sejauh itu tidak mencolok dan itu tidak merugikan kepentingan yang lain. Nah, kelompok yang ketiga itu berpandangan bahwa kelompok LGBT maupun transgender tadi itu dipandang bahwa mereka itu adalah subjek moral yang setara dengan manusia yang pada umumnya. Sehingga dia harus diperlakukan secara adil, dia harus diberi akses, partisipasi, manfaat yang sama terhadap pembangunan. Nah, posisi saya bagaimana? Posisi pandangan moral saya bagaimana? Kalau saya bahwa kaum transgender maupun LGBT itu, dia adalah subjek moral yang tetap memiliki harkat dan martabat yang sama, yang harus diperlakukan secara adil, manusiawi, dan beradab. Nah, filosofi yang saya gunakan untuk memperkuat cara pandang moralitas saya, itu bahwa kaum LGBT, itu dia itu menurut pandangan John Rawls, itu orang itu kan terlahir dengan membawa cadar ketidaktahuan. Saya itu lahir juga tidak pernah dimintai persetujuan terlebih dahulu oleh Tuhanku. Saya itu lahir jenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu nggak pernah saya dimintai persetujuan. Tiba-tiba saya lahir, kemudian jadilah saya seorang bowo yang berjenis kelamin laki-laki. Dan Mbak Fiona, saya pikir juga ketika mau lahir, tidak pernah itu dimintai persetujuan dulu. Apakah mau lahir dalam bentuk jenis kelamin perempuan atau tidak.
Tahu-tahu lahir jadilah konstruksi perempuan. Nah, demikian juga orang-orang LGBT, orang-orang yang terlahir dengan orientasi yang berbeda dengan seperti orang laki-laki maupun perempuan, dia juga ketika lahir juga membawa cadar ketidaktahuan. Sama seperti kita. Sehingga karena dia dilahirkan dengan membawa cadar ketidaktahuan, sama-sama terlahir dengan membawa cadar ketidaktahuan, maka tidak ada alasan yang bisa membenarkan bahwa mereka diperlakukan hanya karena orientasi seksualitasnya itu berbeda dengan laki-laki, berbeda dengan kaum perempuan pada umumnya. Yang namanya orientasi itu kan sebuah pilihan. Jadi apa yang menjadi menurut dia itu paling menyenangkan, membuat nyaman, itu kan tidak bisa kemudian diukur standar moral tinggi rendahnya. Kayak saya, orientasinya kalau makanan, saya itu kan suka karena orang Jawa suka rasa manis. Tapi orang Padang, maka orientasinya suka makan yang pedas. Nah, apakah dengan perbedaan orientasi tadi lalu bisa diukur standar moralnya yang satu lebih tinggi daripada yang lain? Orang Jawa yang suka orientasinya makan aroma yang manis, kemudian lebih bermartabat, lebih bermoral daripada orang Padang yang sukanya makan pedes-pedes, kan enggak? Masalah selera itu kan tidak bisa diperdebatkan. Itu kan sangat subjektif, sehingga kita harusnya menghargai. Dan yang kedua, bahwa kaum LGBT, saya menyadari bahwa dia juga makhluk ciptaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha baik. Dengan maha baik, tentu Tuhan punya rencana yang sungguh baik dan sungguh amat indah terhadap apa yang dia ciptakan. Nah, Tuhan sendiri punya rencana sangat indah. Kenapa kita yang hanya makhluk ciptaan Tuhan kemudian merendahkan sang pencipta itu sendiri yang menghargai bahwa makhluk ciptaannya itu adalah sangat baik. Nah, dengan bertolak pada itu, posisi moralitas saya mendukung bahwa kaum LGBT itu adalah subjek moral yang perlu diperlakukan setara, semartabat, sama dengan orang-orang pada umumnya. Itu Mbak posisi moral yang saya yakini. Baik Pak, jadi tentang keberadaan teman transgender di tengah masyarakat kita itu dilihat dari sisi budaya, sisi agama, dan sisi pendidikan, itu yang saya tangkap. Nah, mengingat Indonesia beraneka ragam, jika mengenai nilai-nilai Pancasila, Pak, apakah keberadaan teman transgender ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, terima kasih Mbak atas pertanyaannya ini. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi Pancasila itu sebagai dasar hidup bersama. Jadi kalau ketuhanan pun itu bukan untuk menyaingi hukum dalam agama, tapi ketuhanan dalam sila pertama itu dalam rangka relasi sosial di tengah kehidupan masyarakat. Nah, ketika membahas terkait dengan LGBT, transgender tadi dari perspektif Pancasila, kalau saya melihat dari sila yang pertama ketuhanan, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu semartabat. Di hadapan Tuhan, setiap manusia, entah itu laki-laki, perempuan, maupun kaum LGBT, itu di hadapan Tuhan adalah posisinya itu setara. Yang membedakan itu adalah amal kebaikan selama dia di dunia. Jadi meskipun itu terlahir laki-laki sejati, tapi kalau amal perbuatan di dunia itu justru bejat, dia dari sisi spiritualitas, dari sisi religiusitas, itu malah rendah. Meskipun itu kaum LGBT, tapi kalau dia itu dalam kiprah di tengah sosialitas, hidupnya selalu menjadi berkat bagi orang lain, amal kebaikannya itu melimpah, dia dari sisi
dimensi spiritualitas ketuhanan, dia itu sama sekali tidak bertentangan dengan ketuhanan. Jadi dalam perspektif sila pertama, bahwa Tuhan sendiri itu menempatkan bahwa setiap makhluk ciptaan Tuhan, yaitu manusia, itu posisinya setara. Yang membedakan adalah amal perbuatan selama dia di dunia. Jadi kalaupun itu pembunuh dilakukan oleh orang laki-laki ataupun perempuan, itu tetap itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Demikian juga kalau itu dilakukan oleh kaum LGBT. Tapi kalau melakukan kegiatan amal kebaikan, entah itu dilakukan oleh orang laki-laki, perempuan, atau kaum LGBT, semuanya itu bernilai spiritualitas dan sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Dari sisi kemanusiaan. Nah, kemanusiaan dalam Pancasila bahwa setiap warga negara itu dihargai hak asasinya sama. Dan kaum LGBT itu adalah bagian dari warga negara. Sehingga harusnya dia juga mendapatkan hak asasi, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi tidak boleh ada diskriminasi hanya karena yang bersangkutan LGBT. Kadang dalam dunia pendidikan, kalau laki-laki melambai lalu menjadi bahan pelecehan. Saya pikir itu merupakan bentuk kekerasan pendidikan terhadap kaum LGBT. Dan itu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, hak untuk memperoleh pekerjaan. Ini juga kaum LGBT pun itu harusnya juga punya hak memperoleh pekerjaan yang sama. Jadi tidak boleh ada diskriminasi hanya karena penampilannya mungkin kurang laki-laki atau perempuan terlalu kelaki-lakian. Belum diwawancarai kompetensi ketika melihat penampilan, dia sudah punya menghakimi bahwa itu tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Nah, dalam sila kedua di sini kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kaum LGBT itu tetap harusnya mendapatkan hak asasi yang sama, baik itu hak asasi untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan bidang keagamaan, hak untuk berpolitik, hak untuk memperoleh kesejahteraan di bidang ekonomi, dia harusnya juga memperoleh perhatian sama itu. Lalu terkait dengan sila yang ketiga, persatuan. Nah, kaum LGBT ini malah justru menurut saya itu mudah bersatu dengan baik itu sesama laki-laki maupun terhadap yang berbeda jenis kelamin perempuan. Jadi mereka untuk membina persatuan di antara hidup bermasyarakat, mereka tidak kesulitan. Yang sering justru yang jahat itu adalah mereka yang mengasingkan atau memarginalisasikan hanya karena mungkin perilaku atau sikapnya itu dianggap tidak sesuai dengan hal yang dia harapkan atau paradigma yang dia miliki itu. Tapi dalam konteks persatuan bahwa kaum LGBT ini untuk bisa bersatu dengan yang lain itu dapat dengan mudah itu dibina persatuan dan kesatuan. Nah, dalam konteks demokrasi, sila keempat, demokrasi itu kan intinya bahwa aspirasi masyarakat itu harus didengar, harus diperhatikan, dan itu harus diperlakukan secara adil. Nah, terutama mereka-mereka yang kurang beruntung, mereka yang cacat, yang terpinggirkan, mereka termasuk orang yang termarginalisasikan, seperti kaum LGBT, itu harusnya suara mereka, aspirasi mereka, pengalaman penderitaan mereka, itu harus lebih banyak didengar. Karena dia yang sering menjadi korban ketidakadilan yang ada di masyarakat. Ini. Dan yang terakhir dalam perspektif sila kelima, keadilan sosial itu keadilan yang ditentukan oleh struktur-struktur proses. Nah, ini kaum LGBT itu sering mengalami ketidakadilan sosial, sehingga dia menjadi korban kemiskinan struktural. Nah, apa itu kemiskinan struktural? Kemiskinan struktural itu orang menjadi miskin
bukan karena dia tidak mau bekerja, bukan karena dia itu tidak mau berusaha, tapi karena struktur-struktur itu menindas sehingga mereka itu ketika mau berusaha itu lalu dihambat. Mereka mencari pekerjaan di bidang militer misalnya. Melihat penampilannya sedikit melambai, itu lalu kemudian belum dites kemampuan yang ada, dia sudah ditolak pada waktu awal. Padahal kan militer itu juga butuh sarana untuk diplomasi, negosiasi. Nah, mereka yang luwes, penampilan yang luwes untuk dia itu juga punya sentuhan nurani yang kuat, itu kan juga dibutuhkan. Kadang struktur dalam bidang militer itu kalau laki-laki yang dicari yang berani, yang tegas, yang bisa bentak-bentak dan lain sebagainya. Intinya harus maskulinitas. Kalau perempuan ya harus feminim betul. Nah, padahal kan manusia itu kan ada yang faktor genetisnya itu meskipun laki-laki dominasi femininnya banyak. Yang perempuan dominasi maskulinnya banyak. Nah, ini kalau kemudian dikembangkan secara seimbang, saya pikir ini juga bisa berkontribusi besar untuk pembangunan bangsa dan negara. Nah, jadi dalam konteks ini, saya menganggap bahwa keberadaan LGBT dalam perspektif pemikiran saya itu tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan itu bisa berkontribusi tergantung dari apa yang dilakukan, apakah dia itu semakin mengembangkan nilai-nilai ketuhanan, semakin praktek hidupnya semakin manusiawi, semakin menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, semakin demokratis, dan semakin berlaku adil terhadap orang lain atau tidak. Itulah pandangan saya terkait dengan keberadaan LGBT dari perspektif Pancasila. Baik Pak, jadi teman transgender ini sama sekali tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, mengingat negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah dipaparkan oleh Pak Bowo tadi, dari sila yang pertama bahwa kita di mata Tuhan semartabat, tidak ada yang pandang bulu, di sisi kemanusiaan kita semua dihargai hak asasi. Di sisi kesatuan Indonesia, begitu pula di sisi demokrasi dan keadilan sosial. Nah, Pak, untuk lebih lanjutnya saya akan menanyakan tentang apakah nilai-nilai atau norma-norma tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ini memandang secara tabu keberadaan teman transgender. Baik, terima kasih Mbak Fiona. Ini pertanyaan yang menarik bagi saya. Nah, budaya itu adalah produk dari kekuasaan. Nah, kekuasaan dalam tradisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Jawa pada khususnya itu didominasi oleh kekuasaan yang bersifat patriarki. Apa itu kekuasaan budaya patriarki? Kekuasaan di mana standar nilai itu diukur menurut standar nilai ideal laki-laki. Ketika ada laki-laki kok penampilannya kayak keperempuanan, itu dianggap merendahkan citra dan martabat laki-laki. Sehingga kaum transgender menurut budaya patriarki itu dianggap memiliki martabat yang lebih rendah. Jadi cara pandangnya itu sedikit negatif terhadap keberadaan kaum transgender atau LGBT ini. Nah, dalam budaya patriarki, itu pola pikirnya itu dikembangkan dengan corak yang bersifat dualistik. Dia itu memandang realitas itu hanya ada dua, yaitu manusia itu hanya ada laki-laki dan ada perempuan. Itu cara pandang dualistik. Di luar itu berarti tidak dihargai eksistensinya. Padahal kan menurut Herbert Marcuse bahwa manusia itu adalah makhluk multidimensional. Dimensi manusia itu sangat lengkap dan kaya. Jadi manusia itu di satu sisi kadang dari sisi konstruksinya itu laki-laki, tapi dari faktor genetisnya dia itu
spirit kefeminitasnya itu juga lebih dominan, itu ada. Dan itu merupakan potensi kekayaan dari manusia itu sendiri. Dan ada manusia dari konstruksi biologisnya, itu perempuan, tapi gen laki-lakinya, sehingga dia kelihatan tomboy, itu lalu dia itu dominan, itu ada. Nah, dalam pola pikir patriarki, itu berpikirnya itu hitam putih. Bahwa makhluk itu, manusia itu hanya ada laki-laki dan perempuan. Nah, padahal kan kalau dalam cara pandang itu kan hitam itu tidak semuanya hitam. Ada keputih-putihannya, ada keabu-abuannya. Putih pun itu tidak murni 100% putih. Ada ke warna keabu-abuannya, ada ke kuning-kuningannya. Nah, ini seringkali dalam cara pandang patriarki, itu realitas memandang menjadi dua hal. Bahwa yang ada itu cuma laki-laki dan perempuan. Yang berada di tengah itu seakan-akan itu merupakan hal yang keliru. Nah, ini cara berpikir analitis semacam ini yang perlu dibenahi. Bahwa manusia itu produk yang sifatnya itu multidimensional. Jadi banyak dimensi-dimensi yang mempengaruhi eksistensi manusia itu. Nah, dalam cara pandang patriarki, itu selain dualistik lalu kemudian menentukan hierarki. Bahwa kalau manusia itu adanya itu cuma laki-laki dan perempuan, lalu di situ ada hierarki. Hierarki itu tata urutan yang berjenjang-jenjang. Jadi kalau adanya itu cuma laki-laki dan perempuan, maka di luar itu standarnya kedudukannya lebih rendah. Jadi kalau makhluk itu ada laki-laki dan ada perempuan, di luar itu harkat dan martabatnya itu mesti lebih rendah. Nah, atau di luar itu wajib ditundukkan. Ini harus mengikuti standar moral yang dominan tadi. Itu. Jadi pola pikir yang pertama menurut pandangan feminis Karen J. Warren, akar dari ketidakadilan budaya terhadap kaum LGBT itu terletak pada cara pandang yang bersifat dualistik pertama. Memandang realitas itu hanya terbagi dua, yaitu manusia hanya ada laki-laki dan perempuan. Di luar itu enggak ada. Padahal kan manusia itu makhluk multidimensional. Nah, setelah dualistik lalu hierarki. Berarti yang di luar itu kedudukannya lebih rendah. Nah, setelah hierarki, menurut Karen J. Warren, yang paling bahaya itu setelah hierarki lalu dominasi. Bahwa kaum LGBT kalau ingin dikatakan manusia yang normal, harus mengikuti standar dari kalau laki-laki ya harus betul-betul macho. Kalau perempuan itu harus betul-betul dia itu feminis. Nah, ini mereka ditundukkan oleh aturan-aturan dominasi terutama cara pandang patriarki tadi. Nah, patriarki di Indonesia itu tumbuh subur itu karena berkolaborasi dengan agama. Nah, di dalam agama itu kebanyakan menentang terhadap eksistensi kaum LGBT ini. Bahwa agama itu mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu hanya berjenis laki-laki dan perempuan. Nah, itu tafsir yang yang tradisional. Nah, ini ada tapi egalitarian, bahwa Tuhan itu menciptakan sebagai Maha Kuasa itu kan menciptakan dengan segala keunikan, kekasan, kekayaan pribadi yang itu karena kemahakuasaan Dia. Sehingga bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan potensi itu bisa dimunculkan. Nah, kita sebagai manusia harusnya sebagai makhluk sama-sama ciptaan Tuhan menghargai potensi, kekayaan, keunikan makhluk ciptaan Tuhan tadi. Jadi kalau ada laki-laki yang misalnya itu orientasinya atau penampilannya lebih ke perempuanan, itulah pribadi yang unik. Yang itu yang harus kita juga hormati, kita hargai, kita jamin hak-haknya sebagai warga negara. Itu kalau saya memandang bahwa kenapa
budaya kita itu cenderung kurang familiar LGBT, itu karena dominasi dari budaya patriarki yang itu kemudian berkolaborasi dengan nilai-nilai keagamaan. Itu kalau menurut saya itu, Mbak. Oke, baik, Pak. Saya juga setuju dengan pendapat Bapak jika manusia itu diberi keunikan tersendiri oleh Tuhan. Lalu, bagaimanakah keterkaitan diskriminasi yang ditujukan terhadap teman transgender ini, Pak? Baik, terima kasih. Saya melihat bahwa praktek diskriminasi terhadap kaum LGBT itu marak terjadi di mana-mana. Ini menurut saya sangat memprihatinkan bahwa kita sama dengan mereka. Karena kita sama, kenapa mereka harus kita sia-siakan? Saya memberikan beberapa contoh ya. Ketika saya itu konsultasi ke dokter penyakit kulit dan kelamin. Nah, di situ juga saya bebarengan dengan seorang waria. Nah, pasien yang lainnya itu ketika warianya itu duduk langsung menyingkir. Dan mereka seakan-akan memandang sinis terhadap waria. Dan cara pandangnya bahwa mereka itu sangat negatif. Kalau misalnya itu waria itu mesti kalau konsultasi ke penyakit kulit dan kelamin mesti HIV, AIDS, lalu penyakit kelamin yang kotor. Padahal dia konsultasinya masalah jerawat, masalah ketombe. Sama dengan saya masalah gatal-gatal. Tapi ketika dia itu duduk di kursi pasien, sama-sama antri di pasien, saya melihat itu penolakan masyarakat seakan-akan dia merasa jijik terhadap keberadaan kaum LGBT. Bagi saya itu memprihatinkan cara pandang semacam itu. Bahwa mereka tetap kaum LGBT sama seperti kita. Kenapa harus diperlakukan seperti benda yang sangat menjijikkan dan menakutkan. Nah, dalam beberapa kesempatan misalnya peluang mencari pekerjaan, kadang juga pada waktu dia itu mau melakukan tes misalnya, pada waktu tes tertulis itu lolos, tapi banyak. Kemudian ketika tes wawancara dari sisi penampilan belum dilihat bahwa dia itu punya keterampilan yang lebih dibandingkan dengan lain, tapi melihat pada waktu jalan masuk membuka pintu sudah menunjukkan ciri khas LGBT-nya, itu lalu stigma dan penilaiannya itu lalu kadang kurang objektif. Sehingga didalami betul-betul keterampilan potensi yang dia miliki, tapi hanya melihat dari fisik luar, itu lalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Dan juga saya juga kadang prihatin juga terkait dengan keberadaan diskriminasi terhadap kaum LGBT, terutama kalau mereka keluar pada waktu malam. Jadi pada waktu malam itu ketika mereka kan kadang juga sibuk untuk melakukan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang produktif. Nah, ketika kemudian menunggu kendaraan umum atau menunggu transportasi, kadang ketika penampilannya itu kelihatan kayak waria itu, ketika ada Satpol PP, belum dipastikan bahwa dia itu akan melakukan praktek prostitusi, langsung dianggap mengganggu ketertiban umum. Padahal belum tentu kaum LGBT itu kalau keluar malam itu kalau dia lalu melakukan tindak perilaku penyimpangan. Mereka kan juga diberi waktu oleh Tuhan sama 24 jam sehari. Sehingga kalau seandainya dia juga aktif
mengembangkan potensi diri dalam bidang entah itu pekerjaan yang kreatif produktif, itu jangan kemudian dibuat stigma bahwa ini mesti kaum banci ini mengganggu ketertiban umum sehingga lalu digaruk oleh Satpol PP. Ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kalau laki-laki betul keluar malam sendirian, itu dianggap bahwa itu laki-laki masih sibuk. Tapi kalau laki-laki kemudian penampilannya menggunakan cara berpakaian misalnya itu sedikit kayak perempuan, itu langsung wah ini mesti ingin mengganggu ketertiban umum. Lalu dijaring dengan dalih perda mengganggu ketertiban umum. Nah, praktek-praktek diskriminasi yang terjadi di masyarakat, baik di bidang agama juga kadang terjadi begitu. Jadi pernah ada di Bantul itu kaum LGBT kan dia juga ingin masuk surga, maka dia juga datang ke rumah ibadat. Nah, ketika dia itu bersama-sama datang ke tempat rumah ibadat, masyarakat sekitarnya langsung resah, langsung diusir dan lantainya itu langsung dipel, dianggap itu merupakan hal yang sangat menjijikkan. Loh, padahal kaum LGBT itu kan juga makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga dia juga berhak untuk nanti masuk surga juga. Kenapa? Untuk berdoa pun itu dia juga disingkirkan, dimarginalisasikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika mau duduk berdekatan, ketika mau berdoa bersama pun banyak orang yang canggung untuk berdekatan dengan mereka. Perempuan juga takut, itu kalau tersenggol ini laki-laki nanti itu haram atau harus kemudian menyucikan kembali, yang laki-laki merasa risih, sehingga kaum LGBT yang benar-benar dia itu hidupnya ingin mengabdi kepada Tuhan, penerimaannya di dalam masyarakat itu kadang termarginalisasikan. Itu masih banyak saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat bahwa mereka itu menjadi korban dari stigma, stereotip atau penghakiman secara sepintas. Dia belum tahu kehidupan yang sebenarnya. Kan banyak ya kaum LGBT itu juga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luhur, dia yang juga membawa nama harum bangsa dan negara, itu kan juga banyak. Kayak penyanyi dulu yang Indonesia Mencari Bakat itu, Hanson atau siapa itu yang dia penampilannya itu separuh laki-laki, separuh perempuan. Itu menurut saya luar biasa itu. Dia bisa memainkan suara perempuan, bisa memainkan suara laki-laki, dari suara laki-laki yang rendah sampai suara perempuan yang sangat tinggi, dia sangat luar biasa. Loh, itu kan prestasi dia kan itu merupakan sesuatu yang sangat luhur kan? Nah, kadang orang belum melihat secara mendalam apa yang dia kerjakan, baru melihat dari sisi luar sudah menghakimi secara negatif semacam itu. Nah, saya cukup prihatin dengan cara pandang semacam itu, Mbak. Begitu, Mbak, cara pandang saya, Mbak. Ya, Pak. Saya juga turut prihatin Pak keberadaan pemeran di ini dan diperlakukan sama dengan benda yang menjijikan, apalagi terutama tentang penampilan yang sering mendapatkan cap jelek untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, padahal belum tentu teman transgender itu melakukan penyimpangan, apalagi teman transgender yang ingin berdoa ke tempat ibadah malah disingkirkan dengan temannya. Nah, berkaitan dengan ini, Pak, apakah nanti besar kemungkinan keberadaan teman transgender ini dapat diakui dan dapat ikut serta dalam berbagai macam kegiatan bermasyarakat? Ya, kalau menurut saya itu bisa sekali, tergantung yaitu dari kaum LGBT dan transgender ini sendiri. Jadi dalam hal ini, kalau
mereka itu bergaulnya hanya dengan itu-itu saja, maka masyarakat juga semakin membuat stigma semakin meminggirkan. Tapi kalau kaum transgender ini mau berbaur ke masyarakat, kemudian dia menunjukkan bahwa keberadaannya itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan masyarakat, nanti masyarakat itu akan berubah cara pandangnya. Sehingga masyarakat dalam hal ini, itu kalau kaum transgender itu mampu memberikan bukti-bukti bahwa keberadaannya itu memang bisa menjadi berkat, bisa menjadi barokah bagi masyarakat, bagi kehidupan bangsa, bagi kehidupan bernegara, saya pikir nanti cara pandang dari masyarakat tadi itu juga akan berubah. Terutama dalam hal ini hal-hal yang sifatnya itu bersifat netral. Nah, dalam hak-hak, terutama hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, ini kalau kaum transgender ini membuktikan dengan keberadaan dia sebagai transgender, ternyata prestasi akademiknya itu melejit dengan tinggi, otomatis nanti penghargaan masyarakat itu juga akan berubah cara pandangnya bahwa oh ternyata kaum transgender, kaum LGBT itu tidak selalu bahwa dia itu bodoh. Dia itu ternyata juga kualitas intelektualnya itu juga sangat tinggi sehingga dia perlu dihormati karena dia juga dengan kemampuan intelektual yang tinggi itu bisa berkontribusi untuk kepentingan masyarakat. Nah, dalam bidang politik, nanti saya yakin bahwa keberadaan kaum transgender nanti juga akan bisa diakomodasikan dalam kegiatan berpolitik dengan catatan bahwa kaum transgender ini juga mau melibatkan diri, menceburkan diri dalam kegiatan-kegiatan berpolitik. Dan ketika dia itu terlibat dalam kegiatan berpolitik, tunjukkan bahwa dalam berpolitik, kaum transgender itu lebih jujur, dia lebih mampu memimpin dengan baik, lalu lebih anti korupsi, lebih mensejahterakan orang lain, itu nanti akhirnya itu mohon maaf saya boleh minum sebentar ya Mbak ya. Jadi mereka akan bisa diterima, mereka akan bisa mendapat pengakuan eksistensinya di masyarakat ketika dia itu memberikan bukti-bukti bahwa keterlibatannya dalam bidang politik pun itu dia juga memberikan kontribusi yang besar untuk kemaslahatan manusia. Lalu di dalam bidang prestasi misalnya seni juga. Jadi dalam hal ini bahwa tunjukkan bahwa dari kaum transgender ini juga berkontribusi besar terkait dengan bidang kesenian. Dengan potensi tarik suara misalnya, kaum transgender melebihi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Karena dia bisa misalnya mengambil nada dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi. Nah, ketika dia itu menunjukkan prestasinya yang luar biasa, tentu nanti akan penerimaan masyarakat itu, kekaguman masyarakat itu akan muncul dengan sendirinya, dan ketika prestasi itu kemudian diberi apresiasi masyarakat, maka dia akan diterima oleh masyarakat. Ini. Nah, ada hal yang mungkin agak lama prosesnya terkait dengan pengakuan kehidupan masyarakat kalau itu terkait dengan norma-norma yang bersentuhan secara sensitif dengan kehidupan keagamaan. Nah, kalau terkait dengan kehidupan keagamaan itu memang ikatannya itu bukan pertimbangan rasional tapi ikatan emosional dan keyakinan. Sehingga ketika sudah menyentuh pada aspek-aspek keagamaan itu memang seringkali prosesnya lebih lama. Misalnya ketika apakah nanti di masyarakat nanti kaum transgender itu bisa menikah secara sah menurut agama. Ini prosesnya memang itu jauh lebih lama dibandingkan ketika akan penerimaan dari sisi pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan,
lalu hak untuk mengembangkan seni itu lebih terbuka. Tapi kalau untuk bidang agama itu memang seringkali karena agama itu menyangkut masalah keyakinan dan emosional, seringkali memang itu membutuhkan proses perjalanan waktu yang panjang. Saya memberikan contoh konkret saja, bahwa aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan itu kan sudah ada sebelum agama resmi yang sekarang ini diakui oleh pemerintah itu ada. Jadi sebelum munculnya agama Hindu, agama Islam, agama Katolik, di Indonesia itu aliran kepercayaan sudah ada. Tapi untuk diakui bahwa aliran kepercayaan ini bisa diakui setara dengan agama, itu prosesnya sangat panjang. Membutuhkan waktu lebih dari 2000 tahun. Dan sekarang itu untungnya diakui pun juga beberapa masyarakat juga banyak yang masih berpikir negatif cara pandang orang beragama ketika terhadap penghayat itu, ada juga yang berpikir negatif. Seperti sesajen kemudian ditendang karena tidak sesuai dengan agama, padahal kan itu kearifan lokal yang itu jauh sudah ada sebelum agama ada. Dan itu dihayati oleh para penghayat agama. Nah, perjuangan mereka membutuhkan waktu 2000 tahun lebih. Itu saja secara formal diakui dalam identitas KTP bahwa penghayat kepercayaan itu. Tapi dalam praktek empiris juga masih ada mereka yang memandang rendah, memandang sinis terhadap keberadaan para penghayat kepercayaan tadi. Nah, ini demikian juga ini keberadaan LGBT. Ketika itu menyangkut isu-isu yang sifatnya sensitif terkait dengan agama, untuk di Indonesia ya, lain dengan masyarakat barat yang sekuler, itu lebih mengedepankan rasional. Nah, kalau untuk di Indonesia, itu memang membutuhkan perjuangan ekstra keras, dan itu butuh kesabaran waktu yang cukup lama. Saya mengibaratkan seperti tadi, aliran kepercayaan itu sudah ada sebelum agama itu ada. Untuk diakui sekarang eksistensinya saja, itu membutuhkan waktu 2000 tahun. Dan sekarang sudah diakui, tapi itu masih banyak juga orang-orang beragama memandang bahwa itu syirik, itu musyrik, dan lain sebagainya. Itu. Jadi kemungkinan untuk mendapat perlakuan yang setara, yang adil, yang semartabat, itu saya prediksikan itu sangat dimungkinkan. Tapi untuk hal-hal yang sensitif terkait langsung bersentuhan dengan norma-norma keagamaan, itu memang membutuhkan perjuangan ekstra dan kesabaran. Menurut saya begitu, Mbak. Ya, Pak. Saya juga sangat setuju bahwa teman transgender ini dapat diakui dalam masyarakat. Apalagi teman transgender ini merupakan makhluk hidup yang bisa mengupayakan dirinya untuk mengubah cara pandang yang lebih baik dengan intelektualnya yang dimiliki oleh teman transgender sendiri, dan juga bisa melibatkan diri dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Membahas tentang ini, Pak, selama ini banyak sekali teman transgender maupun transseksual yang terjerat dalam kemiskinan struktural. Nah, salah satu cara untuk terbebas dari jeratan tersebut adalah dengan dapat mengakses pekerjaan yang lebih layak. Sekarang ini dapat dilihat seperti pekerjaan transgender terbatas pada pekerjaan seksual, salon, dan industri hiburan saja. Bagaimana seharusnya pemerintah atau pemangku kebijakan menanggapi hal tersebut? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi saya setuju bahwa kemiskinan struktural itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak bermoral, sehingga itu harus dirombak supaya kaum transgender itu mendapat perlakuan yang adil secara sosial. Nah, terutama dalam hal ini itu hak untuk memperoleh kesejahteraan. Jadi kaum transgender pun
itu berhak mendapat manfaat dari hasil-hasil pembangunan yang ada. Sehingga dia juga berhak untuk disejahterakan. Nah, untuk bisa bisa mendapatkan peluang yang sama, itu maka dalam hal ini maka akses berbagai macam pekerjaan itu harus terbuka terhadap siapa saja, terutama terhadap kaum transgender. Nah, di Amerika itu bahwa militer pun itu juga kaum transgender, kaum gay, kaum lesbi, itu juga diberi ruang untuk mereka kalau memang ingin melakukan aksi bela negara. Nah, dalam hal ini tentu saja kan itu bahwa setiap aksi bela negara itu bisa disesuaikan dengan panggilan profesinya masing-masing. Misalnya bela negara itu kan misalnya untuk profesi transgender misalnya dia punya keahlian di bidang masak. Nah, bidang pertahanan keamanan ini kan juga butuh asupan-asupan yang bergizi sehingga bisa menimbulkan energi yang kuat. Nah, di sini juga harusnya terbuka peluang untuk ke sana. Lalu juga seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk menaklukkan musuh dalam bidang pertahanan dan keamanan itu tidak selalu dengan cara adu kekuatan senjata fisik. Kekuatan senjata fisik itu kan korbannya banyak. Kalau kita itu untuk bidang militer itu mengandalkan misalnya senjata kimia, senjata biologi, itu kan nanti kalaupun menang, itu tetap banyak manusia yang terkorbankan. Tapi kalau kemampuan berdiplomasi, negosiasi itu kuat, kan tidak harus dalam bidang militer itu diselesaikan dengan cara-cara perang. Nah, ini potensi-potensi transgender untuk kemampuan berdiplomasi, kemampuan bernegosiasi, ini juga harus itu diberi ruang, sehingga dia diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi di bidang militer. Lalu di bidang dunia olahraga pun. Dunia olahraga sementara ini kan kadang kalau pas acara 17 Agustusan, di bidang olahraga, kalau transgender itu disuruh ikut bermain bola voli, itu kadang persepsi masyarakat itu hanya untuk dagelan, untuk lelucon. Nah, menurut saya cara pandang semacam ini tidak manusiawi. Bahwa kaum transgender pun, LGBT pun, itu sebenarnya juga punya potensi untuk mengembangkan diri di bidang olahraga. Sehingga kerannya tadi itu harus dibuka untuk mereka. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah harusnya menciptakan iklim yang kondusif untuk bersaing secara sehat, lalu tidak hanya melihat dari penampilan fisik. Potensi-potensi lain itu juga perlu dipertimbangkan supaya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan itu terbuka secara lebar kepada siapa saja, termasuk kaum transgender. Nah, di sini selain pemerintah itu membuka ruang yang seluas-luasnya terkait dengan posisi pekerjaan, jabatan-jabatan berdasarkan keterampilan dan kemampuan. Nah, yang dari kelompok LGBT itu sendiri juga kalau dia itu ingin merebut peluang, dia harus memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Nah, dengan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan manusia yang lain, maka dia akan peluang untuk memiliki pos-pos strategis di bidang entah itu politik, di bidang ekonomi, di bidang pertahanan keamanan, di bidang pendidikan. Kalau orang itu memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, dia mesti akan diprioritaskan. Jadi emas itu bernilai dari kilauannya. Jadi kalau semakin dia memancarkan kilauan warna kuningnya, dia akan semakin bernilai tinggi. Sehingga di sini kaum LGBT juga harus mengembangkan potensi setinggi-tingginya dengan totalitas.
Jadi kalau ingin bermain olahraga dengan seluruh totalitasnya, itu dia harusnya juga bisa bersaing sama dengan laki-laki maupun perempuan. Itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa kebijakan pemerintah itu kan bisa berubah tergantung dari kekuasaan kan. Nah, supaya pemerintah itu bisa lebih pro atau lebih berpihak atau lebih sensitif terhadap kepentingan LGBT, maka mau tidak mau kelompok LGBT itu harusnya itu berusaha untuk menguasai posisi-posisi strategis di pemerintahan. Sehingga dengan menguasai posisi-posisi strategis di pemerintahan, dia bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan kaum LGBT. Itu. Jadi masyarakat itu akan berubah kalau ada penguasa yang memperhatikan. Saya memberikan contoh konkret ya. Kalau seandainya Indonesia itu tidak ada tokoh yang namanya Abdurrahman Wahid, sampai saat ini mungkin Konghucu itu belum akan bisa diakui sebagai agama sama dengan agama Islam, Hindu, Katolik maupun Kristen. Nah, karena Abdurrahman Wahid itu berkuasa menjadi presiden, dia punya kewenangan untuk menetapkan bahwa Konghucu itu layak untuk dijadikan satu agama sama dengan agama lain. Nah, dari kekuasaan itulah kemudian pengakuan itu muncul. Sehingga saran saya, kaum LGBT itu harus merebut kekuasaan secara konstitusional setelah dia itu berhasil menempati pos-pos strategis kekuasaan, dia punya kewenangan untuk membuat kebijakan maupun membuat produk hukum yang lebih sensitif dan berpihak kepada kaum LGBT. Itu, Mbak. Ya, Pak. Baik. Ternyata teman LGBT ini bisa mengembangkan berbagai potensi di luar dirinya. Semoga saja pemerintah dapat membawa angin segar bagi kelompok LGBT ini, Pak. Yeah. Jika melihat dari sisi hukum nih Pak, yang notabene Indonesia merupakan negara hukum. Nah, bagaimana seharusnya sistem hukum yang ramah dan tidak diskriminatif ini terhadap teman transgender? Ya, jadi kalau menurut teorinya John Locke ya, bahwa apa sih tujuan manusia menciptakan hukum? Menurut John Locke, bahwa manusia menciptakan hukum tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Maka dalam hal ini, hukum yang baik itu adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan melindungi kepentingan hak asasi manusia. Nah, kaum LGBT itu kan merupakan warga negara yang dari sisi manusia itu semartabat. Sehingga hukum yang baik itu adalah hukum yang mampu memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Nah, oleh karena itulah, supaya terbentuk aturan hukum yang baik, maka dalam hal ini pendidikan terkait dengan hak asasi manusia itu perlu disebarluaskan ke semua masyarakat, termasuk ke tokoh-tokoh masyarakat. Jadi para legislator, para pembuat hukum itu juga harusnya itu terbuka wawasannya terhadap penghormatan hak asasi kaum LGBT. Karena dengan mereka yang punya tanggung jawab membuat hukum, kalau dia punya sensitivitas kepedulian terhadap hak asasi terhadap kaum LGBT, maka dia akan juga memperjuangkan hak-hak kaum LGBT. Nah, sehingga dalam hal ini hak-hak asasi kaum LGBT itu harus disosialisasikan ke semua jenjang masyarakat, termasuk ke
aparat pembuat hukum. Nah, demikian juga kepada penegak hukum. Jadi mereka yang menegakkan aturan hukum. Nah, mereka yang menegakkan aturan hukum itu juga harus punya rasa sensitivitas terhadap martabat kaum LGBT ini. Ini seringkali yang terjadi, kaum penegak hukum itu memposisikan korban itu menjadi korban untuk kedua kalinya. Kaum LGBT ketika dia itu melaporkan, dia mendapat pelecehan seksualitas. Ketika dilaporkan, kemudian cara pandang dia, penampilanmu sih genit sih, memancing orang untuk melecehkan kamu. Nah, orang dilecehkan itu kan sudah menjadi korban. Tapi aparat seringkali tidak sensitif terhadap perasaan korban. Nah, harusnya itu kan dia dilihat bahwa dia itu korban. Sehingga yang disalahkan bukan korban tapi pelakunya. Ini sensitivitas terhadap korban terutama kaum LGBT itu seringkali itu dari aparat penegak hukum itu kurang. Sehingga ini perlu revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu juga perlu diterapkan kepada aparat penegak hukum. Ketika dia itu bertugas untuk menegakkan aturan, dia juga harus sensitif terhadap kepentingan LGBT ini. Satpol PP ketika salah tangkap misalnya, salah tangkap wong ini LGBT ini tidak bermaksud untuk menjadi prostitusi, tapi dia itu melakukan aksi pekerjaan yang mulia, tapi karena pulangnya kemalaman, itu langsung ditangkap oleh Satpol PP. Nah ini kadang aparat seringkali, salahnya sih penampilanmu, memancing aparat untuk menangkap kamu, sehingga lalu dengan penampilan itu terjadi kriminalisasi terhadap model penampilan itu. Nah, ini kan aparat penegak hukum harusnya juga dibekali kemampuan sensitivitas terhadap hak-hak dari kaum LGBT ini. Jangan dia itu sudah menjadi korban, masih dipersalahkan. Ini kan yang kadang-kadang itu terjadi dalam penegakan hukum. Nah, masyarakat juga saya pikir perlu itu diberi sosialisasi terkait dengan bahwa LGBT itu tidak selalu jahat. Banyak itu juga yang hidupnya baik, hidupnya itu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau terkait dengan budaya hukum masyarakat, buat stigmatisasi yang buruk. Jadi belum mengenal lebih dalam, lalu kalau sudah itu LGBT itu mesti jahat. Nah, budaya masyarakat kan seringkali begitu. Nah, kalau orang laki-laki penampilannya genit, itu lalu keluar malam, itu mesti itu ingin menjajakan diri. Kan belum tentu. Mungkin dia itu keluar malam untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memang sangat diperlukan pada malam hari, dan itu aktivitas yang positif. Tapi kan budaya masyarakat, budaya hukum masyarakat seringkali sudah menghakimi semacam itu. Sehingga dalam hal ini, bahwa untuk melakukan revolusi terkait dengan hukum supaya lebih sensitif terhadap kepentingan kaum LGBT, itu perlu ada revolusi mental, terutama para legislator yang membuat aturan undang-undang, itu juga harus sensitif terhadap kebutuhan, lalu pengalaman, dan keinginan dari LGBT, lalu selain kaum legislator juga aparat yang menegakkan aturan ini juga harus punya kepekaan dalam hal kepedulian dan perlakuan yang adil terhadap kaum transgender, dan masyarakat itu cara pandangnya juga harus diberi pencerahan bahwa
ekspresi yang dilakukan oleh kaum transgender itu tidak selalu bahwa itu selalu buruk. Banyak juga aktivitas yang kaum transgender lakukan itu juga berharga dan mulia, itu banyak. Itu. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Jadi dalam hal ini tugas kita sebagai manusia untuk menyuarakan hak asasi manusia, terutama kepada pejabat pemerintahan untuk membuka wawasan mengenai kesadaran terhadap kaum transgender ini. Ya. Baik, Pak Bowo, terima kasih atas penjelasannya dari pertanyaan dari awal sampai akhir. Dan juga terima kasih karena telah bersedia untuk menjadi narasumber kami pada hari ini. Dengan demikian, pada podcast ini telah membuka wawasan bagi kita semua mengenai keterbukaan dari ideologi Pancasila yang dikombinasikan dengan nilai-nilai dan instrumen HAM dalam rangka melindungi hak-hak teman transgender di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih pula untuk teman-teman yang telah mendengar podcast Proknoy Suara ini. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan podcast KDRM, dapat mengakses di Instagram @kdrm_eva_uajy dan YouTube KDRM Eva UAJY. Jangan lupa like, subscribe agar tidak ketinggalan podcast kami selanjutnya. See you. Baik.